Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 136. Charles benar-benar terkejut. Isla dan Keira selalu memiliki hubungan yang tegang di universitas. Itu adalah sesuatu yang samar-samar dirasakan semua orang. Mereka hanya tidak tahu alasannya. Kemudian pada upacara wisuda, ketika Jake melamar Isla, semua orang berspekulasi bahwa kedua wanita itu mengalami ketegangan karena seorang pria. Jadi, mengapa Dr. South menerima Isla sebagai mahasiswa penelitiannya? Tanpa berpikir panjang, dia langsung melontarkan pertanyaan itu. Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, semua orang di meja makan menoleh ke arahnya, mata mereka terbelalak karena terkejut. Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu, "Charles, apa yang baru saja kamu katakan?" Charles terdiam. Dia langsung menatap Keira dengan tatapan minta maaf. Keira sebenarnya tidak peduli. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena dia tidak ingin didekati oleh terlalu banyak orang, tetapi pada titik ini, bahkan jika itu terungkap, itu tidak masalah lagi. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Erin menimpali. "Charles, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa Keira adalah Dr. South? Lelucon macam apa itu?" Yang lainnya tertawa. "Charles, kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja. Jangan membuat masalah di sini dan membesar-besarkan masalah yang tidak penting." Dr. South sangat menonjol dalam industri energi baru. Bagaimana mungkin dia adalah seorang wanita muda berusia 20-an? 3 tahun lalu, dia menerbitkan sebuah makalah ketika kami masih mahasiswa tahun kedua dan masih belum begitu paham tentang teknologi inti energi baru. "Charles, kamu benar-benar seorang pelawak." Melihat tidak ada yang mempercayainya, sifat keras kepala Charles muncul. "Untuk apa aku berbohong kepada kalian? Aku bekerja di perusahaan Dr. South. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa Dr. South? Keira adalah Dr. South." Semua orang menoleh menatap Keira serempak. Erin berkata, "Keira, katakan sesuatu. Dia mengaku kau Dr. South. Tentunya kau tidak akan berani mengakuinya." "Charles, diam saja. Orang itu sendiri belum berbicara, dan kau tahu kau tidak bisa meniru identitas itu, jadi apa yang sebenarnya kau katakan? Lebih baik dia diam saja. Lelucon internasional seperti itu sama sekali tidak lucu." Charles menatap semua orang dengan ekspresi bersalah. "Kenapa kalian tidak percaya padaku?" Dia menatap Keira. Ia ingin Keira mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa Keira selalu merahasiakan identitasnya. Ia baru saja mengatakannya di saat yang mendesak. Sekarang dia menyesalinya. Adalah salah untuk mengungkapkan identitasnya tanpa persetujuan Dr. South. Dia tidak berani meminta Keira untuk menggantikannya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam diam dan menundukkan kepalanya. Namun, yang mengejutkannya, sesaat kemudian dia mendengar suara pelan di sampingnya. Dia benar. Charles tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya dan menatap Keira dengan tidak percaya. Kau mengakuinya?" "Ya," jawab Keira sambil memegang cangkir tehnya dan menyesapnya. "Sebenarnya tidak perlu ada kerahasiaan sejak awal." Charles tertawa. "Benar sekali." Cara keduanya berbicara membuat banyak orang mengerutkan kening, tetapi mereka tetap merasa sulit untuk mempercayainya. Tatapan Erin menyapu Charles dan Keira, akhirnya tampak memahami sesuatu. "Charles, kau tiba-tiba menjadi begitu sopan dan protektif padanya hari ini. Benarkah? Aku ingat kalian berdua tidak pernah berinteraksi sebelumnya." Charles mengangguk. "Kita semua teman sekelas. Tidak ada permusuhan. Hanya saja hari ini, secara kebetulan, aku tahu dia adalah Dr. South." Erin tertawa. "Kau ditipu, kan? Keira, kau punya taktik yang hebat. Kau memilih siapa saja secara acak dan memutarbalikkan fakta dengan kebohongan. Kau berpura-pura menjadi Dr. South hanya agar Charles melindungimu di perjamuan, bukan? Sangat munafik." Setelah itu, dia menoleh ke Charles. "Dan kau benar-benar bodoh. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Berapa usianya? Mungkinkah Dr. South masih sangat muda? Gunakan otakmu." "Ya, kehadiran Dr. South di bidang energi baru luar biasa kuat. Dia adalah satu-satunya tokoh yang berwibawa dalam beberapa tahun terakhir. Makalah-makalahnya yang diterbitkan selama tahun-tahun ini telah mendorong penelitian dalam energi baru maju pesat. Hanya dia yang telah memacu pengembangan energi baru. Dengan demikian, orang-orang di bidang ini memiliki ketertarikan mendalam pada Dr. South.
Dokter South tidak menonjolkan diri. 1000 orang punya 1000 persepsi berbeda tentang Dokter South, tetapi satu hal yang mungkin tetap sama, usia Dokter South. Kemungkinan besar dia sedang dalam masa keemasannya, dengan cukup pengalaman dan beasiswa. Bagaimana mungkin dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus kuliah? Ini sungguh menggelikan. Teman-teman sekelasnya tidak mempercayainya dan mulai berbicara satu demi satu. Keira mungkin hanya bercanda dengan Charles, kan? Pasti ada kesalahpahaman, tapi Charles, kamu sudah menjadi profesional. Bagaimana mungkin kamu masih begitu naif? Dokter South bergabung dengan sekolah kami sebagai penasihat khusus, dan Profesor Miller sekarang menjadi dekan sekolah energi. Dia pasti pernah bertemu dengan Dokter South. Kebohongan seperti itu mudah terlihat. Charles tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tidak percaya? Keira tidak berbohong kepadaku. Dia bahkan tidak bermaksud untuk mengungkapkan identitasnya. Setelah aku meminta untuk menambahkannya di WhatsApp, aku baru tahu. Erin mencibir. Kau pasti terpesona. Lupakan Profesor Miller, mari kita tanya Isla. Isla, bukankah kau akan direkrut sebagai mahasiswa pascasarjana Dr. South? Kau pasti pernah bertemu Dr. South, kan? Katakan pada kami, apakah dia Dr. South? Isla mengepalkan tangannya, merasakan gelombang penghinaan. Bagaimana mungkin dia bisa membela Keira? Dia tertawa meremehkan, mengalihkan topik pembicaraan. Saya sudah menyerah pada sekolah pascasarjana. Saya sudah memikirkannya, dan saya tidak melihat manfaatnya, lebih baik mengambil alih bisnis keluarga lebih cepat. Erin terkejut. Jadi kamu juga belum bertemu Dr. South? Isla tidak menjawab, sementara Jake mengerutkan kening. Baiklah, mari kita lupakan topik ini. Hari ini adalah ulang tahun Profesor Miller. Mari kita fokus membahas cara merayakannya. Saat Jake berbicara, semua orang dengan mudahnya mengalihkan topik pembicaraan, meski beberapa orang berbisik. Tuan Horton masih berpegang pada perasaan masa lalunya, dan mencoba melindungi harga diri Keira. Tentu saja, lagi pula, dia mendekati dewinya selama 4 tahun tetapi tidak mendapatkan apapun, itu pasti membebaninya seumur hidup. Tapi Keira benar-benar konyol, sampai-sampai berbohong seperti itu. Saat kerumunan ramai berdiskusi, Profesor Miller tiba, tampak lelah karena bepergian. Ia meminta maaf begitu masuk. Saya ada kelas pagi ini, jadi saya terlambat. Maaf membuat kalian menunggu. Semua orang segera berdiri untuk menyambutnya sambil bertukar kata sopan. Tepat saat itu, Erin tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, Profesor Miller, Anda melewatkan banyak drama saat Anda tidak ada di sini. Tahukah Anda, Keira mengaku sebagai Dr. South. Lucu, bukan? Bab 137. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan pribadi itu menjadi sunyi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Erin. Seseorang berbisik, bukankah Tuan Horton baru saja mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai? Mengapa harus diungkit lagi? Yang lain berkomentar. Nah, ketika kebohongan seseorang sudah keterlaluan, bukankah seharusnya mereka ditegur? Tuan Horton dan Isla menjaga perasaannya dengan tidak mengungkapnya, karena mempertimbangkan hubungan masa lalu, tetapi kita tidak seharusnya menuruti perilakunya. Jake dan Isla yang tadinya bersemangat, keduanya menegang mendengar kata-kata ini. Jake langsung melirik Isla. Isla terbatuk dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Hari ini adalah hari ulang tahun Profesor Miller. Mari kita angkat gelas dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Miller terlebih dahulu. Mendengar perkataannya, semua orang mulai mengangkat gelas mereka. Keira berdiri di antara kerumunan, juga mengangkat gelasnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya Charles yang tampak marah dan tidak senang. Profesor Miller diantar ke tempat duduk kehormatan, dan dia juga mengambil gelasnya setelah melihat ini. Tuan, selamat ulang tahun. Kami doakan Anda selalu sehat. Semoga Anda selalu bahagia. Setelah para siswa mengucapkan selamat kepadanya serempak, Profesor Miller tersenyum lebar dan mengangkat gelasnya. Tepat saat semua orang hendak duduk, ia tiba-tiba menyapa Keira. Keira, kemarilah. Duduklah di sebelahku. Dia menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya. Akhirnya aku menemukanmu. Aku punya beberapa pertanyaan untuk didiskusikan denganmu. Kalimat ini membuat semua orang terkejut. Semua mata tertuju pada Keira dengan tak percaya. Keira ragu sejenak lalu, dengan sedikit nada pasrah, pindah ke sisi Profesor Miller. Profesor, selamat ulang tahun. Ya, senang.
Aku senang hanya karena kau datang. Kata Profesor Miller, aku meneleponmu berkali-kali untuk menemuiku di kampus, dan kau selalu mencari alasan untuk tidak datang. Hari ini, akhirnya aku menemukanmu. Kau tidak bisa terburu-buru sore ini. Kau harus mengobrol lama denganku. Keira tidak bisa menahan tawa. Profesor, saya benar-benar sibuk. Dia disibukkan dengan mengurus Nyonya Horton tua dan beradu kecerdasan dengan Isla. Pesan dan panggilan WhatsApp Profesor Miller harus ditolak untuk sementara waktu. Percakapan mereka intim, dan Erin mencibir pelan. Keira ini benar-benar tahu cara memainkan kartunya dengan benar. Tampaknya orang-orang cantik bisa membuat siapapun terkesan. Profesor Miller sangat ketat dengan kita, tetapi dia selalu tersenyum padanya. Siswa yang lain pun merasa aneh dan mulai berdiskusi secara pribadi. Mendengar komentar-komentar yang semakin tidak masuk akal ini, Charles angkat bicara. Profesor Miller, tolong beritahu semua orang bahwa Keira adalah Dr. South. Mereka tidak percaya padaku tadi ketika aku memberi tahu mereka. Profesor Miller menatap semua orang sambil tersenyum. Baiklah, hari ini saya akan memperkenalkannya secara resmi kepada kalian semua. Ini rekan saya yang duduk di sebelah saya. Rekan mahasiswa Anda, Keira, tidak lain adalah Dr. South, profesor terkemuka dalam studi energi di Oceanion University. Dia teman sekelas Anda, dan di masa mendatang, jika Anda memiliki pertanyaan teknis, Anda dapat meminta bantuannya. Setelah itu, dia menatap Keira. Keira, kalau teman sekelasmu datang kepadamu, jangan sombong. Keheningan seketika meliputi seluruh ruangan. Mata semua orang terbelalak tak percaya saat mereka menoleh ke Keira. Jika mereka masih bisa berargumen bahwa Charles mungkin telah ditipu olehnya, Profesor Miller adalah dekan. Seorang yang berwenang di perguruan tinggi. Kata-katanya tidak mungkin salah. Kerumunan orang segera tersadar. Siswa-siswa lainnya bersikap cukup terus terang dan langsung meminta maaf kepada Keira. Keira, aku benar-benar minta maaf. Kami benar-benar tidak menyadari. Ya, mohon maaf atas kekasaran kami tadi. Hanya saja, itu benar-benar di luar pikiran kami yang paling liar. Keira, aku hanya mengikuti orang lain secara membabi buta. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Semua orang segera berkumpul di sekitar Keira untuk meminta maaf. Mereka semua bekerja dengan energi baru, jadi siapa yang berani menyinggung Dr. South, si jagoan. Keira segera melepaskannya dan mengangkat gelas anggurnya. Jangan khawatir. Lalu dia minum setengah gelas, memancarkan aura kemurahan hati yang seakan menghapus semua keluhan masa lalu dengan sebuah senyuman. Semua orang menuangkan permintaan maaf mereka ke dalam minuman mereka, dan sambil bersulang untuk Keira, masalah itu pun terlupakan. Hanya Erin yang berdiri di sana, linglung, menatap Keira dan Charles dengan tak percaya. Beberapa saat sebelumnya dia dibutakan oleh rasa cemburu, tetapi sekarang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Charles begitu sopan kepada Keira karena dia adalah bosnya. Namun, Erin tahu bahwa sikap masam dan tajamnya telah disaksikan oleh Charles, dan dia tidak akan pernah memperhatikannya lagi. Seperti tadi, dia bahkan tidak mau repot-repot meliriknya. Dia diam-diam mencintainya selama 4 tahun. Segalanya baru saja mulai memberi harapan, tetapi harapan itu tiba-tiba lenyap. Isla pun menundukkan pandangannya karena kesal. Dia tahu bahwa begitu status Keira sebagai Dr. South terungkap, fokus semua orang akan beralih padanya. Dan memang, itu benar. Isla menggigit bibirnya dan melirik Jake sebelum tiba-tiba berdiri sambil tersenyum. Profesor, saya punya kabar baik untuk dilaporkan. Jake dan saya sudah menikah. Dengan kata-kata itu, perhatian semua orang memang kembali tertuju padanya. Selamat. Cepat sekali, apakah kamu sudah mengadakan pesta pernikahan? Jangan lupa undang kami jika sudah waktunya. Kita semua teman sekelas. Ya, mari kita juga menyaksikan pernikahan kelas atas. Menikah dengan orang kaya memang berbeda. Kalian berdua menikah pastilah jodoh yang ditakdirkan. Ya ampun, kalian semua datang terlalu pagi, terlalu cepat. Kalian pasti yang pertama di antara teman sekelas kita yang menikah, kan? Pandangan Erin beralih antara Keira dan Isla, dan tiba-tiba dia berkata, Isla, kamu benar-benar beruntung, menikahi Tuan Horton dan menjadi istri yang kaya. Tidak peduli seberapa cakapnya beberapa orang, apa salahnya? Pada akhirnya, mereka tetap harus berjuang sendiri, dan siapa tahu pria mana yang akan diuntungkan dari itu di masa depan. Jadi, kamu lihat,
Tidak peduli seberapa sukses kariermu, itu tidak sebagus menikah dengan baik. Mendengar hal itu, Isla merasa jauh lebih puas. Menikah dengan Jake memang hal yang paling ia banggakan. Dia berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak bisa mengatakan itu. Keira tidak hanya sukses dalam kariernya, tetapi dia juga menikah paling awal di antara teman-teman sekelas kami karena dia mendaftar bahkan lebih awal dariku, tepat setelah lulus. Apa? Kerumunan itu bahkan lebih terkejut dan menoleh ke arah Keira sekaligus. Dr. South, Anda juga menikah. Pasti dengan seorang pemimpin industri besar, kan? Ya, siapa suamimu? Kenapa tidak mengajaknya suatu saat dan biarkan kami bertemu dengannya? Keira menunduk dan berkata dengan sopan. Lain kali, saya akan memperkenalkan dia kepada semua orang. Tidak perlu lain kali. Isla tiba-tiba menyeringai dan mengangkat teleponnya. Dia sudah ada di sini, akan masuk. Keira, akulah yang memanggilnya. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Keira bingung. Sementara itu, Louis berada di pintu ruang pribadi dan mendengar kalimat ini. Bab 138. Keira menatap ponsel Isla, dan mendapati Isla tengah mengobrol dengan seseorang yang tak dikenalnya. Pihak lain telah mengirim pesan. Saya sudah di pintu masuk. Kamar pribadi yang mana? Isla telah mengirimkan nama kamarnya. Pihak lainnya menulis, saya akan segera ke sana. Riwayat obrolan yang membingungkan ini membuat Keira kebingungan. Saat itu, terjadi keributan di pintu masuk, dan semua orang menoleh. Di luar, langkah Louis terhenti sejenak saat dia tiba-tiba menoleh. Mengikuti di belakangnya, Tom tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bos, Anda tidak masuk. Namun saat ia menyadari arah pandangannya, Tom lalu menoleh dan melihat seorang laki-laki berpakaian kerja, dengan bekas-bekas lumpur di tubuhnya, melangkah masuk. Scott telah mencuci mukanya secara khusus hari ini, tetapi dia tidak sempat berganti pakaian. Terlebih lagi, di negaranya sendiri, aturan berpakaian tidak begitu penting. Acara seperti reuni sekolah menengah hanya mempertemukan semua orang untuk bersenang-senang. Seseorang dengan latar belakangnya tidak akan dipandang rendah, karena apapun yang dia kenakan, dia tetap akan dipuji. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan, setelah tiba di samping keduanya, dia tersenyum sopan dan bertanya, permisi, apakah ini kamar taman bambu ungu? Louis mengatupkan rahangnya erat-erat, sementara Tom mendongak melihat nama ruangan itu, mengangguk, dan bertanya, apakah kamu juga di sini untuk reuni sekolah menengah? Tidak, aku di sini untuk mencari Keira. Scott tersenyum lalu mendorong pintu terbuka dan masuk. Tom tertegun. Dia berbalik untuk melihat Louis. Bos, apa hubungannya dengan Nona Olsen? Louis hampir menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana aku tahu? Di dalam ruang pribadi. Setelah pintu terbuka, Scott masuk. Keira tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi tampaknya saat pintu terbuka, dia sekilas melihat Louis. Tapi bukankah seharusnya dia tidur nyenyak? Bagaimana dia bisa ada di sini? Keira merasa dia pasti salah. Saat dia sedang merenung, suara Erin yang menyebalkan tiba-tiba terdengar. Keira, apakah ini suamimu? Suami. Keira menatap Scott dengan bingung, merasa Scott tampak samar-samar familiar tetapi tidak ingat dari mana. Lagi pula, ketika Keira memberinya payung kemarin, wajahnya penuh lumpur. Dengan wajahnya yang bersih hari ini, orang-orang bisa melihat wajahnya yang mencolok. Penampilannya yang seperti orang asing membuatnya sangat tampan. Dia bahkan lebih tampan daripada para selebriti di televisi. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan sehingga hanya dengan berdiri di sana, dia bisa membuat semua orang di ruangan itu tampak kurang bersemangat jika dibandingkan. Dia hampir setampan Louis. Keira hendak menggelengkan kepalanya saat Erin mencibir. Keira, dia bukan tukang batu dari lokasi konstruksi, kan? Kenapa kamu menemukan orang seperti dia? Apa karena dia terlihat tampan? Mendengar hal itu, Isla buru-buru angkat bicara, Erin, jangan berkata begitu, semua profesi harus dihormati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Isla menunjuk ke kursi di sebelah Keira. Permisi, berikan kursimu untuk suami Keira. Jangan suruh dia berdiri. Teman sekelas laki-laki yang awalnya duduk di sebelah Keira berdiri, mengosongkan tempat itu. Scott menghampiri Keira sambil tersenyum tipis, Nona Olsen. Keira mengerutkan kening, siapa kamu? Scott baru saja hendak memperkenalkan dirinya ketika Erin tertawa. Keira, apa yang kau lakukan lagi?
Jangan bilang kau pura-pura tidak mengenali suamimu sendiri. Keira mengerutkan kening. Aku tidak mengenalnya. Mendengar ini, Scott pun bingung. Aku bukan suaminya. Meskipun aksennya aneh, dia mengerti arti khusus dari kata suami. Terakhir kali dia pergi ke kediaman Olsen, tidak ada yang mengucapkan kata itu di depannya, jadi dia tidak mengerti maksudnya, tapi kali ini, dia siap menolak. Tindakan mereka yang maju mundur membuat semua orang yang hadir tercengang sesaat. Tatapan Jake jatuh pada Scott, dan sambil mencibir, dia berkata, bukan suaminya, tapi kamu mengunjungi kediaman Olsen kemarin. Keira, mungkinkah kamu meremehkannya, jadi kamu menyangkalnya di depan semua orang. Pernyataan ini membuat semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Keira mengerutkan kening, mengunjungi kediaman Olsen yang mana. Dia menatap Scott, kamu pergi ke rumah Olsen kemarin. Scott mengangguk. Ya, untuk membawakanmu payung. Isla tersenyum. Kemarin, hujan gerimis, tetapi Keira punya mobil untuk menjemput dan mengantarnya. Dia tidak perlu payung. Kamu terlalu khawatir padanya, Keira. Meskipun pekerjaan suamimu tidak bagus, dia benar-benar peduli padamu. Tidak baik sekali kamu memperlakukannya seperti ini. Nada celaannya sepertinya Keira telah mengecewakan Scott. Keira benar-benar bingung. Sejujurnya aku tidak mengenalnya. Scott segera melambaikan tangannya untuk meminta maaf, maafkan aku. Aku tidak menyadari situasinya seperti ini. Mungkin aku seharusnya tidak datang mencarimu. Aku benar-benar bukan suami Nona Keira, tolong, semuanya, jangan salah paham, maafkan aku. Akan tetapi, semakin dia mengatakan hal itu, semakin orang-orang di sekitarnya yakin. Siapa yang belum pernah menonton satu atau dua drama TV sebelumnya? Anak-anak malu dengan orang tuanya yang memungut sampah atau mengumpulkan botol di sekolah dan berpura-pura tidak mengenalnya. Penonton tahu persis alur cerita ini. Saat ini, Scott tampak menyedihkan seperti orang tua yang tidak berani mengakui anak-anak mereka sendiri. Semua orang mulai berbicara. Keira, setiap profesi pantas dihormati. Tanpa orang seperti suamimu, tidak akan ada gedung tinggi untuk kita tinggali. Kamu tidak boleh meremehkannya. Dr. South, tidak apa-apa kalau Anda mengakuinya. Lagi pula, Anda punya status sendiri di sini, Anda tidak perlu menikahi seseorang yang begitu hebat lagi. Anda seorang Taipan. Anda punya seorang suami biasa, tapi kami tidak akan mengatakan apa-apa. Suami Dr. South memang terlihat sangat tampan, dan dia tidak bergantung pada pernikahan dengan Dr. South atau bergantung pada wanita. Dia terus bekerja di luar, mencari nafkah dengan tangannya sendiri, jadi dia tidak mungkin jahat. Charles juga bingung. Perusahaan itu baru saja bersiap untuk go public. Dia tahu itu, dan belum lama ini, ketika dia pergi melapor ke Tuan Morgan, dia mendengar sebuah percakapan. Tentang bagaimana Dr. South akan menikahi seseorang, siapa saja, hanya untuk membantu IPO perusahaan. Jadi Dr. South dan Scott benar-benar suami istri, kan? Mereka harusnya menjadi pasangan kontrak. Tetapi melihat ekspresi Scott, jelaslah bahwa dia sangat mencintai Keira, sedangkan Keira bersikap sangat dingin terhadapnya. Meskipun ia tahu pernikahan itu hanya sandiwara, Charles tetap merasa Keira bersikap terlalu kasar. Karena belum yakin akan kebenarannya, ia tetap bungkam. Erin kemudian berkata dengan nada sarkastis, Keira, kamu bilang dia bukan suamimu, tapi apa kamu punya bukti? Kecuali kamu panggil suamimu yang sebenarnya ke sini dan tunjukkan surat nikahmu, kalau tidak, berhentilah berpura-pura di sini. Tepat saat dia selesai berbicara, pintu menuju ruang taman bambu ungu didorong terbuka, dan Louis melangkah masuk. Bab 139. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Louis dan tercengang. Seseorang yang tidak tahu siapa itu bertanya, siapa ini? Orang di sebelahnya langsung menjawab, itu Paman Jake, orang yang saat ini memimpin keluarga Horton. Aku melihatnya di saluran berita keuangan. Baru beberapa hari yang lalu. Begitu mereka selesai menjelaskan, Profesor Miller berdiri dan berseru kaget. Tuan Louis Horton. Grup Horton memberikan sejumlah besar dukungan kepada laboratorium Universitas Oceanion setiap tahun, dan sekarang setelah Profesor Miller menjadi dekan Fakultas Energi, tentu saja, ia pernah berurusan dengan Louis sebelumnya. Saat dia berdiri, yang lain segera mengikutinya. Jake dan Isla bertukar pandang dan keduanya tersenyum. Sungguh suatu penggerebekan kasus perzinahan yang besar sekali. Jake menunduk dan dengan sopan memanggil, Paman, apa yang membawa kalian ke sini?
Louis melirik Keira dan Scott sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara berat, "Kudengar hari ini adalah ulang tahun Profesor Miller, dan kebetulan aku ada di daerah ini, jadi aku datang untuk melihat-lihat." "Kenapa? Apakah aku tidak diterima? Bagaimana mungkin?" Jake menunjuk ke arah tempat duduk Keira. "Paman, silakan duduk." Kursi kehormatan itu milik Profesor Miller, yang sebagai bintang ulang tahun dan orang yang lebih tua, tidak mungkin menyerahkan kursinya. Mengingat status Louis, Keira langsung turun satu peringkat. Louis berjalan mendekat tanpa basa-basi dan duduk di antara Isla dan Profesor Miller. Melihat ini, Isla berkata dengan riang, "Tuan Martin, apa yang Anda tunggu? Silakan duduk." Mendengar hal itu, Scott menatap Keira, berpikir sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Teman sekelas yang duduk di sebelah Keira langsung berdiri dan mengosongkan tempat duduknya, mempersilakan Scott duduk tanpa ragu. Dan itu saja, Keira mendapati dirinya terjepit di antara Scott dan Louis. Keira, yang tiba-tiba merasakan hawa dingin yang datang dari Louis, menjadi bingung. Dia menatap Louis dengan bingung. Tepat saat dia hendak bertanya mengapa dia datang, Profesor Miller berbicara lebih dulu. "Keira, bukankah kamu pernah salah paham dengan Tuan Horton sebelumnya? Apakah sekarang sudah terselesaikan?" Keira tersenyum. "Iya, senang mendengarnya." Profesor Miller mendesah lega. Meskipun Keira adalah Dr. South, dia hanyalah seorang staf peneliti, dan bagi keluarga Horton, keluarga terkaya di Oceanion, menghabisinya semudah mengangkat jari. Profesor Miller kemudian menoleh ke Louis. "Tuan Horton, senang sekali Anda ada di sini. Saya punya beberapa data eksperimen yang baru saja akan saya laporkan ke Horton." Dia mulai berbicara dengan Louis. Hal ini membuat Keira tidak punya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ia mendesah pasrah dan tiba-tiba merasakan tarikan di lengan bajunya. Keira menoleh dan melihat Scott sedang menatapnya. Ekspresi pria itu hangat dan tersenyum. "Nona Olsen, apakah Anda ingat siapa saya sekarang? Bisakah kita saling mengenal di WhatsApp?" Keira sudah tahu apa yang sedang terjadi. Pria ini tidak punya niat jahat. Dia dipanggil ke sini tanpa alasan, dan mengingat dia telah mengambil cuti dari lokasi konstruksinya untuk datang ke sini, Keira merasa sulit untuk menolak mentah-mentah, jadi dia hanya mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Scott memindai kode kernya dan mengirim permintaan WhatsApp. Tidak jauh dari mereka, Charles melihat apa yang terjadi dan langsung berkata, "Apakah kamu melihatnya?" Dr. South dan pria ini baru saja menambahkan satu sama lain di WhatsApp. Mereka benar-benar tidak saling kenal. Erin tidak tahan dia berbicara membela Keira dan langsung mengejek. "Dasar tukang menjilat, kau begitu ingin menjelaskan semuanya pada bosmu. Apa dia akan memberimu promosi dan kenaikan gaji?" Charles berkata, "Kamu." Erin langsung mengalihkan pandangannya ke Keira. "Siapa yang tidak bisa berakting? Itu hanya pemindaian kode." Namun, Charles sudah percaya pada Keira, dan pada saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Bahkan jika Keira benar-benar menginginkan pekerjaan sementara, ia tidak perlu menikahi seorang pekerja konstruksi dari lokasi kerja. Dia belum berbicara ketika seorang siswa laki-laki di samping mereka berbicara. "Erin, sudah cukup. Menargetkan Keira berulang-ulang hari ini memang terlalu berlebihan. Aku juga berpikir bahwa Keira tidak akan menikahi seorang pekerja migran. Di perguruan tinggi, dia bahkan tidak menginginkan Tuan Horton muda." Kata-kata, pikiran kedua, ditelan paksa. Dia tersenyum malu. Namun tatapan Jake berubah suram. Erin mendengus. Dia hanya berpura-pura, kan? Kemudian, dia menginginkannya, tetapi Tuan Horton tidak menginginkannya. Aku ingat duduk di belakang Keira di upacara wisuda. Ketika aku melihat Jake melamar Isla, mata Keira membelalak. Apa menurutmu dia benar-benar tidak menginginkannya? Dia tidak bisa memilikinya. Mendengar hal tersebut, Jake sedikit terkejut dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Keira. Apakah kata-kata Erin berarti, bahwa jika kejutan yang telah disiapkannya untuk Keira saat wisuda diberikan padanya, dia akan menerima cintanya? Jake telah mengejarnya selama 4 tahun, selalu merasa tidak punya kesempatan. Tindakan terakhirnya hanyalah menarik kesimpulan bagi dirinya sendiri. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan menjadi anak haram. Setelah mengetahui hal ini, dia marah. Tetapi semua kejutan telah diatur, dan teman-teman sekelasnya siap untuk ikut bermain. Karena putus asa, dia sengaja memilih Isla. Untuk sesaat, Jake tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia pernah peduli padanya pada satu titik.
Tapi bagaimana dengan itu? Latar belakangnya membuat dia menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa dia pertimbangkan. Ibunya tidak akan pernah mengizinkannya menikahi anak perempuan yang tidak sah. Jake menguatkan dirinya, dan saat dia mendongak lagi, kebingungan di matanya telah lenyap, digantikan oleh tatapan yang lebih menakutkan. Erin melanjutkan, Isla berasal dari keluarga kaya dan memiliki pernikahan yang serasi dengan Tuan Horton muda. Keduanya membentuk ikatan yang kuat. Dan siapa Keira? Charles mencibir. Keira adalah bosku, Dr. South. Bagaimana menurutmu? Tentu lebih baik daripada orang sepertimu, kan? Tapi apakah kau akan memilih pekerja migran sebagai seorang suami? Erin terdiam. Dan saat itu, Isla tiba-tiba angkat bicara. Sebenarnya, aku juga bingung, Keira. Kenapa kamu memilih orang seperti itu? Ketika dia datang berkunjung kemarin, ayah dan ibu sama-sama tercengang. Dia sengaja menekankan kalimat ini, yang membuat Erin bertanya dengan bingung. Isla, kamu bilang dari tadi kalau dia pergi ke tempatmu. Kenapa dia mau membawa suaminya ke sana? Isla langsung menunjukkan ekspresi malu. Itu, baiklah, Keira, maafkan aku. Aku tidak sengaja mengatakannya. Keira tiba-tiba menjadi tegang. Di sampingnya, tatapan Louis menjadi gelap. Tepat saat dia hendak berbicara, Keira tiba-tiba meraih tangannya di bawah meja. Louis terkejut, lalu melihat Keira perlahan mengangkat kepalanya. Punggungnya tegak, tatapan matanya beralih dari putus asa menjadi tekad yang lambat. Identitasnya selalu menjadi rasa sakit yang tidak ingin dibicarakannya, tetapi dia tahu dia harus belajar menghadapinya secara terbuka. Keira mulai berbicara, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Karena aku adalah anak haram keluarga Olsen. Bersambung ke bab selanjutnya.